Halo semua, mohon maaf baru bisa ngelanjutin part 2-nya tentang cerita bagaimana aku memulai dan akhirnya mengakhiri perbiolaan. Sebenarnya dibilang mengakhiri banget ya, enggak juga sih. Kalau misalnya memang ada job yang santai dan emang akunya masih lagi bisa gitu sih, aku sih ya udah nggak apa-apa, cuman emang nggak fokus di situ lagi aja. Nah, kenapa aku akhirnya meninggalkan perbiolaan ya, aku lanjutin ceritanya dari yang kemarin. Jadi kemarin itu aku cerita sampai aku audisi itu kan buat sekolah musik itu. Jadi akhirnya setelah dinegosiasi, akhirnya aku mendapatkan beasiswa full dan juga dapat pinjaman biola karena waktu itu aku emang nggak punya biola juga kan. Jadi yang maksudnya biola yang ya aku nggak punya biola waktu itu karena ya emang gak punya uang. Jadi kayak ya udah akhirnya dipinjemin biola yang bagusan lah. Kayaknya waktu itu aku punya, cuman tuh yang jelek banget gitu loh. Nah akhirnya dipinjemin biola dan aku les di situ for free, bener-bener free. Jadi sebenarnya pemilik yayasan ini sangat baik. Maksudnya baiknya dalam arti dia memberikan kesempatan buat kita yang dianggap punya potensi untuk bisa maju. Cuman mungkin memang satu dan lain hal kita berseberangan pendapat dan sebagainya, dan mungkin akunya juga tidak maksimal. Jadi ya adalah sedikit masalah gitu. Nah, di situ pertama aku ngeles sama muridnya sang pemilik yayasan. Waktu aku sama muridnya ini, aku overall ya kayak ngulang lagi sih, sebenarnya lebih kayak dikuatin lagi basic-basicnya karena ternyata ada hal-hal yang masih kurang tepat gitu cara aku belajar. Terus nah aku tuh karena apa ya, aku tuh takut banget, sejujurnya tuh aku tuh selalu takut banget ketika aku main biola. Kayak aku tuh takut salah, takut jelek, kayak gitu. Dan waktu itu kan kayak ada, mereka tuh tiap sebulan sekali selalu ada kayak penampilan gitu kan, kecil-kecilan sih di sekolah musiknya gitu, supaya kita bisa nampil dan terbiasa untuk nampil. Nah aku tuh tiap nampil pasti abis selesai nampil tuh mau bagus atau enggak tetap nangis gitu, selalu nangis karena aku repress rasa takut aku sebelum aku mulai gitu. Jadi aku tahan nangis aku repress diri aku sebelum mulai. Pas udah selesai tuh kayak bener-bener tuh kayak keluar semua yang rasa takut yang tadi, dan akhirnya jadinya nangis kayak gitu. Dan aku tuh selalu merasa malu ketemu orang ketika aku habis perform, kayak berasa malu gitu, ngerasa aku jelek gitu mainnya. Nah jadi akhirnya pokoknya itu ya selalu suka nangis lah gitu kalau habis perform. Dan pas aku sudah sekitar hampir setahun sama guru aku yang ini, aku dipindah ke guru si pemilik yayasan ini. Kita sebut saja Mrs. A gitu ya, karena aku nggak tahu mau abjad apa, A aja. Nah jadi sama Mrs. A, waktu aku sama Mrs. A ini awalnya sih baik-baik aja ya, tapi lama-kelamaan itu kayak Mrs. A ini sangat keras sama aku gitu. Kayak bener-bener mungkin ekspektasinya tuh tinggi terhadap aku, tapi aku nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Padahal aku udah maksudnya berusaha melakukan yang diinstruksikan ya, dalam arti misalnya latihan minimal berapa lama, terus cara latihannya gimana, aku tuh udah mencoba gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa kayak nggak bisa seperti yang dia harapkan gitu. Aku berpikir mungkin emang kemampuan aku segini gitu kan. Nah selanjutnya, waktu itu aku tuh sempet, jadi waktu itu kan aku SMA ya anak muda lah, biasa pacaran gitu. Nah ini pertama kali aku pacaran waktu itu. Nah pas pacaran itu karena aku dirasa stuck dalam permainan biolanya tuh, kayak aku disuruh putus sama pacarku karena dianggap ini yang membuat aku tuh nggak konsen. Padahal aku kan nantinya rencananya mau setelah lulus SMA nerusin di situ untuk belajar biola kan. Nah dianggapnya nih apa ya penghalang lah gitu loh untuk aku bisa maju.
Ya, ya akhirnya putus gitu, akhirnya putus. Akhirnya putus juga, eh, dengan drama-dramanya anak muda. Jadi ya akhirnya putus, tapi tetap aja setelah putus aku tidak juga membaik gitu, maksudnya tidak jadi sesuai ekspektasi dia juga. Dan after tetap nggak sesuai ekspektasi, dibilang akunya selama ini males kayak gitu. Jadi kayak, dan jujur selama aku ngeles tuh selalu ada kata-kata yang menyerang pribadi aku dan ya buat aku itu menjatuhkan aku gitu, bukannya membangun aku. Karena menurut aku kata-kata itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar tentang permainan aku, tapi juga menyerang karakter aku yang aku mungkin nggak bisa ngomongin apa aja kata-katanya. Bisa nggak ya diomongin? Ya intinya kayak ada kata-kata yang menurut aku tidak sepantasnya dikatakan. Aku pernah share kok di IG aku beberapa kata-katanya, cuman di sini nggak deh. Jadi intinya kayak gitu. Dan aku tuh hampir tiap les pasti pulang nangis. Cengeng ya emang. Ya jadi suka nangis tapi tetap berjuang gitu. Sampai akhirnya pas aku lulus SMA, kayak kan harusnya aku nerusin di situ kan, sekolah di situ. Aku ditanyain sama guru aku, kamu kalau sekolah di sini harus menyelesaikan sampai lulus, istilahnya. Jadi kalau lulus itu kalau nggak salah ya, itu tuh sekitar sampai tingkat berapa, dan itu tuh makan waktu 5 sampai 7 tahun kalau normalnya. Dan aku nggak boleh belajar hal-hal lain atau kayak sekolah di tempat lain kecuali di situ, jadi eksklusif. Atau kalau kamu nggak mau kayak gitu, aku harus ya udah out gitu, keluar dari sekolah itu dan cari jalan aku sendiri. Aku dikasih waktu 3 hari untuk memikirkan itu. Terus aku pikirin bener-bener gitu kayak gimana gitu baiknya. Sebentar aku tuh tanya beberapa orang, dan sampai yang aku inget ada satu statement dari koko aku bahwa apapun keputusan yang kamu ambil, kamu gak boleh nyalain orang, karena itu keputusan kamu. Walaupun saran apapun dari orang lain, kamu tidak boleh menyalahkan atas apa yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil. Dan itu selalu aku benar-benar berusaha pegang sampai sekarang ya, kata-kata bijak itu. Jadi aku gak menyalahkan siapa-siapa untuk keputusan apapun sih dalam hidup aku gitu. Ya itu tanggung jawab yang memang harus aku tanggung atas keputusan aku apapun. Nah akhirnya aku memutuskan bahwa aku mau berhenti aja dari sekolah itu gitu, dan aku mencari jalan aku sendiri. Mencari jalan sendiri itu juga tidak mudah karena biola diambil ya kan, terus kayak aku juga kayak nggak ada preparation untuk mau kemana. Aku belum sempat daftar ke universitas mana-mana karena ya nggak kepikir akan ada kejadian itu, dan udah terlambat untuk mendaftar kemanapun. Sebenarnya bisa aja sih dalam waktu-waktu mepet itu mungkin ngedaftar kemana, cuman tidak ada biaya untuk kuliah juga. Jadi kalau misalnya aku mau kuliah, it means aku harus cari beasiswa, dan beasiswanya ya kayaknya emang kudu full gitu loh supaya aku bisa kuliah. Kalau bayar tuh tidak mungkin. Jadi kayak gitu. Akhirnya setelah lulus SMA aku postpone kuliah, jadi aku cari uang dulu, cari beasiswa untuk aku bisa kuliah next year-nya. Jadi waktu itu aku cari-cari. Nah aku tuh sebenarnya tuh udah sejak kejadian itu aku tuh udah bener-bener ingin meninggalkan biola. Itu tahun 2007. Jadi 2007 itu aku bilang aku benci banget main biola, benci banget gitu. Sampai denger kayak musik-musik biola pun aku tuh bisa kayak agak panik gitu, kayak aku benci banget, pokoknya aku nggak mau denger kayak musik biola lagi main gitu kan. Nah tapi gimana ya, jadi koko aku yang lain itu bilang kayak, sayang, kamu tuh udah ngejalanin segini dan kamu sangat potensial, sayang kalau misalnya nggak diterusin, katanya kayak gitu.
saya nggak diterusin. Dan padahal sebenarnya tadi itu aku sempet pengen sekolah yang lain, cuman aku tahu sekolah yang aku pengen pun itu aku tidak ada basic di situ, dan juga ya itu cuman hobi-hobian aku doang gitu ya. Ya aku tadinya pengen masuk di fashion design, cuman sekali lagi memang benar fashion design itu kan butuh biaya yang sangat lumayan. Sekalipun mungkin bisa dapat beasiswa, ya project-projectnya pun nggak murah gitu kan. Jadi ya memang susah juga gitu. Terus katanya sayang kalau misalnya aku nggak coba terusin. Walaupun sebenarnya aku nggak pengen, cuman akhirnya ya udah aku pikir-pikir lagi. Terus aku bilang sama diri aku sendiri, ya udah aku kasih kesempatan sekali lagi untuk biola. Kalau misalnya sampai nanti aku lulus, misalnya aku sekolah musik, sekolah biola, dan aku lulus dan aku masih tidak menyukai biola, aku pengen tinggalin itu sesegera mungkin. Benar-benar nggak mau lagi pegang biola. Itu sebenarnya tuh janji terhadap diri sendiri yang akhirnya diingkari. Terus akhirnya ya udah aku daftar ke UPH akhirnya, dan aku mendapatkan beasiswa 100% di UPH jurusan violin performance, classical performance ya, di majornya violin. Ya akhirnya ya daripada nggak kuliah, mau nggak mau aku ambil beasiswa itu dengan janji itu. Aku coba, aku kasih kesempatan sekali lagi. Dan waktu itu kan aku sempat setahun, jadi setelah kejadian itu yang kayak aku dikasih saran untuk melanjutkan di violin itu, aku cari kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan violin. Jadi waktu itu aku ngajar biola. Terus aku juga kalau ada ya kayak orkes aku coba ikut kayak gitu. Jadi lumayan waktu itu kekumpul uang yang mana aku bisa buat beli biola aku sendiri. Jadi waktu itu aku kerja untuk membeli biola untuk kuliah yang aku tidak suka itu. Gitu. Jadi ya untuk modal kuliah intinya ya. Akhirnya ya udah aku kuliah di UPH, dan sejak aku mulai kuliah, aku mulai mengalami gangguan clinical depression itu. Walaupun memang aku dari kecil udah pernah ngalamin, cuman yang bener-bener kayak titik parahnya itu ya itu gitu. Jadi ketika tahun 2008 aku masuk kuliah, aku bener-bener divonis major depression dan aku harus minum obat. Dan perjalanan kuliah dan harus kerja juga untuk kehidupan sehari-hari. Terus juga waktu itu kan aku ngekos ya sendiri, paling pulang seminggu sekali, dengan tekanan perform, dengan latihan yang harus latihan dengan ketat, juga dengan tuntutan IP ya, karena kalau IP-nya nggak dapat, waktu itu IP aku harus 3,5, kalau nggak aku harus bayar untuk next semesternya gitu. Jadi tuntutan IP ya, semua itu menjadi tekanan yang sangat besar buat aku. Dan aku juga kebetulan sebenarnya tidak menyukai itu. Ya gimana sih, kayak semuanya itu jadi satu. Terus aku kena depresi. Aku bener-bener struggling banget ngadepin masa kuliah aku. Kalau inget pengen nangis sebenarnya. Struggling sekali. Cuman aku berjuang dengan tekad aku akan selesain ini gitu. Enggak sih, waktu itu aku nggak berpikir untuk udah nggak bisa mikir untuk nyelesain, cuman aku bilang sama diri aku setiap hari bahwa 1 semester lagi aku akan bertahan 1 semester lagi kayak gitu. Walaupun kadang ketika aku bener-bener lagi parah banget, orang tua aku suka nggak tega dan kayak udah kamu quit aja
Cuman kalau aku quit, it means ada penalti yang harus dibayar yang tidak sedikit. Dan aku nggak akan tega membiarkan orang tua aku mencoba mencari dana itu. So, aku bilang selalu aku nggak keluar, aku coba 1 semester lagi. Dan setiap hari aku cuma bilang 1 semester lagi, 1 semester lagi, 1 semester lagi, sampai akhirnya aku lulus tepat waktu dengan IPK 3,5. Maaf ya, terbawa emosi. Dan setelah aku lulus pun aku nggak juga jadi menyukai biola gitu ya, walaupun dengan segala perjuangan itu aku nggak jadi suka main biola. Tapi aku nggak bisa tinggalin karena aku harus berjuang untuk melanjutkan hidup aku, dalam arti aku harus nyambung hidup gitu kan. Dan kemampuan yang waktu itu aku memiliki ya bermain biola. Dan memang waktu itu ya karena sudah banyak koneksi dan sebagainya, karena aku juga udah kerja di violin sejak aku lulus SMA, gak ada aja kerjaan yang datang berhubungan dengan violin. Dan pada akhirnya aku terima terus sampai bertahun-tahun, karena aku harus nyambung hidup kayak gitu. Padahal kayak setiap aku, ya nggak setiap banget sih sebenarnya, kalau jobnya lagi ringan mungkin aku nggak terlalu banyak kepikiran. Cuman aku tuh sebenarnya setiap job adalah tekanan buat aku gitu, setiap performance adalah tekanan khusus buat aku gitu. Apalagi ketika jobnya yang berat gitu ya, yang benar-benar butuh skill. Sebenarnya aku tuh ketika datang ke tempat latihan aja tuh biasa aku udah kayak mau gila gitu loh. Kayak aku pengen banget nangis lihat orang-orang yang lain gitu, yang kayak menurut aku mereka jago dan mereka suka gitu, sedangkan aku ngerasa aku nggak jago dan aku nggak suka gitu, kayak aku nggak bisa, tapi aku berusaha sebisa mungkin gitu kan. Aku tuh selalu ketakutan ketika aku harus ngejob gitu, ketakutan banget. Tapi aku nggak punya another option gitu. Jadi aku jalanin terus berjuang hidup lewat main biola. Dan aku tuh selalu berdoa kayak, Tuhan, aku sampai kapan harus kayak gini, dan kayak apa yang bisa aku kerjakan, hal lain yang bisa aku kerjakan selain ini gitu, maksudnya yang benar-benar aku sukai gitu dan bisa aku kerjain gitu kan. Aku tuh berjuang sampai akhirnya aku mulai melepas sedikit demi sedikit bermain biola itu sejak aku menikah. Jadi itu tahun 2018, tapi itu belum full juga, kadang-kadang masih tetap ngejob, lumayan gitu bukannya, tapi sedikit-sedikit aku mencoba bergeser. Intinya aku emang nggak suka main biola. Aku kejebak aja di situ, tapi ya sudah, tidak ada yang bisa disalahkan. Terus ya aku kenapa masih stay di situ karena karena ya aku harus nyambung hidup. Terus akhirnya aku di tahun 2019 aku mulai kongsi usaha batik, dan aku mulai karena juga udah punya suami ya yang bisa bantu support untuk kehidupan. Jadi perlahan-lahan aku mulai meninggalkan biola sedikit demi sedikit, dikurangin sampai akhirnya ya abis hamil aku bener-bener off gitu, kecuali temen yang minta atau kecuali ya yang santai banget gitu, yang ketemu temen-temen gitu baru aku ambil. Jadi sebenarnya aku juga selama ini ya hiburan aku kalau ngejob tuh ya cuman ketemu teman-teman aja sih. Kalau main biolanya sendiri enggak, cuman
sama rasa bangga, karena ya kayak keren aja gitu kan tampil gitu. Tapi di permainan biolanya sendiri ya, pokoknya itu nggak ada kesenangan di situ sebenarnya. Jadi kenapa aku stop? Ya karena itu, tidak suka, tidak menikmati. Ya itu. Itu aja sih sebenarnya. So gitu dulu ya, sebelum memorinya udah gak muat lagi. Thank you udah dengerin semuanya. Bye bye.